bro, IB saat ini sudah nongkrong di atas Gixxer 250. Gila, ternyata ini LED ya. Ini LED full ya. Jadi model berpijar gitu kayak mobil-mobil mewah. Keren gimana man? Keren man? Kang bro, ini adalah Suzuki Gixxer 250 warna hitam. Dulu warna biru, sekarang hitam. Dan ternyata Cak, hitamnya garang banget. Kita akan bedah setelah ini, jangan kemana-mana Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang bro, ketemu dengan IWB Kang Mas. Saat ini IWB ada di sebuah lokasi di mana IWB sudah menemukan ada Gixxer 250 SF. Kita akan review seperti apa. Dan ini warnanya hitam Cak. Jadi beda dibandingkan dengan yang review IWB sebelumnya. Sama intip ini. Ya, sama perhatikan. Ternyata motor ini nggak seburuk yang sampean pikirkan Cak. Kalau kita lihat aslinya ganteng Kang Mas. Gagah gitu ya. Kita perhatikan di sini lihat nih. Karena lagi dioprek-oprek sama Lek Kobay. Nih dari depan ya. Kemudian dari samping kanan. Pokoknya tenang, IWB akan review buat sampean semuanya pelan-pelan ya warna hitam ini. Karena sebelumnya kan warna biru ya IWB. Saya buat sampean semuanya. Lihat nih sosoknya Cak. Wuhu, gila nggak? Nanti IWB juga akan ngetes untuk riding. Jadi kita bisa mendapatkan gambar seperti apa feel riding dari motor 49 juta ini dari Suzuki yang terbaru. Nah ini Cak, kalau kita lihat dari depan dulu Kang Mas. Nih, kalau dulu kan kita lihat warna biru ya, tapi ternyata nggak tahu ya, IWB ngerasa kalau yang hitam ini jauh lebih padat, feel-nya tuh lebih, karena ya itu tadi, karena hitam jadi ngeblok semuanya dan terasa aja Cak, jadi kelihatan lebih ya itu tadi apa ya, padat gitu ya, muskular gitu ya, rasanya itu kayak cakepan yang hitam sih menurut IWB sih. Dan ini warnanya hitam doff semuanya. Jadi oleh Suzuki dilabur warna black, all black ya. Cuman visornya memang pendek ya. Ini karakter daripada desain yang diberikan oleh Suzuki. Memang plus minus ya. Minusnya adalah untuk proteksi ke badan minimalis, jadi minim. Tapi minusnya, plusnya adalah justru feel-nya tuh kayak nunduk dia. Jadi kayak merunduk gitu. Jadi garang gitu jadinya tuh. Kayak merunduk gitu kan modelnya. Oke. Kita coba lihat dari depan dulu Cak yang warna hitam ini. Warna hitam ini kalau kita lihat, moncong di sininya tuh. Jadi kayak lidahnya, kayak ada lidah bebek begitu. Dan kalau kita perhatikan memang warnanya itu melabur semua all black. Hampir semua bodi dan hanya ada minimalis tulisan Suzuki di sini tempelan Cak, tuh kayak gitu. Dan tulisan ABS dan memang ini sudah versi anti-lock brake system. Kemudian untuk pengeremannya menggunakan by-brake. Kemudian suspensi masih model teleskopik dan unik ya. Teleskopiknya begini modelnya, desainnya. Lalu di bagian sini juga by-brake 2 piston. Dan untuk disc brake-nya pastinya Cak sudah menggunakan model bukan model sih, maksudnya sudah menggunakan sensor di sini. Jadi sensor ABS-nya dan ternyata untuk pengeremannya belum floating ya. Jadi masih model standar. Lalu untuk pelek-peleknya ada kombinasi warna orange dan juga warna silver bagian remnya. Jadi ada stiker begitu, all black yang pasti semuanya black. Dan kita perhatikan dari samping seperti ini. Tuh lihat. Moncongnya bisa tuh ya kan yang bikin kelihatan garangnya itu tuh. Sini tuh kayak menukik dia gitu. Tuh lihat. Di samping seperti ini dia ditarik menukik. IWB jadi teringat kayak Satria zaman dulu ya, generasi keberapa tuh yang model lancip banget. Ujungnya seperti ini. Nah, kayak gitu sosoknya. Dan memang ini impor dari India ya. Kalau sampean bertanya ke IWB, impor dari India. Lalu kalau untuk adjuster dari apa namanya, biasa aja ya, udah besar kesampaian semuanya. Oh ini dia, jadi modelnya begini. Jadi modelnya kayak sistemnya tuh tanpa klik ya, dia close aja dia. Jadi gitu Cak. Kalau kita lihat dari situ ya. Dan ini untuk jidatnya, untuk plat nomor kita lihat dari atas seperti ini. Jadi modelnya tuh kayak lancip gitu ya. Jadi cembung di sini tapi lancip bagian bawahnya. Kalau kita lihat dari tangki-tangkinya, kemudian di bagian seatnya, udah split seat Cak, tuh lihat split seat begitu. Nah, jadi sudah demikian ya. Oke, jadi layer-layernya ya. Dari tangki-tangkinya, dari layer-layernya yang memang ini menggunakan model plastik kondom. Itu Cak ya, cover. Kita lihat dari samping sini. Nah, dari samping ini sudah ada semacam kayak pemanis ya, kisi-kisi begitu. Jadi nggak bolongan total, jadi sini ada kayak semacam kisi-kisi modelnya kayak grill gitu ya. Istilahnya. Dan yang menarik adalah ini juga ada covernya. Ini jadi cover ya, ini cover. Jadi kelihatan rapi gitu ya sosoknya tuh. Jadinya rapi. Dan kalau kita lihat, nah itu dari klakson-klaksonnya Cak. Klaksonnya ada satu di sana.
Lalu kalau kita perhatikan di bagian samping sini, oh ya, kalau untuk ini ya, untuk apa namanya, lampu sengnya ini menggunakan part yang sama dengan GSX S50 yang disuplai oleh mana nih sebentar ini, Rinder, dan ini benar-benar anti patah Cak. Lihat nih, WB sudah sangat pengalaman untuk yang ini ya, tipe yang ini ya, komponen ini memang lihat tuh benar-benar kuat banget ini. Ini adalah lampu sen terkuat yang pernah WB jajal untuk tipe model street ya. Oke, jadi gitu ya. Dari sini kita lihat, nah ya kan, ada lagi bolongan di sini. Jadi kalau kita perhatikan memang ada layer-layer dari sini, layer lagi berbeda di sini ya. Ini adalah fairing yang ditarik oleh Suzuki dan ini ada pengikat di sini Cak. Nah, kayak gitu. Tulisan Gixxer minimalis, warnanya abu-abu dan juga silver. Kemudian ada tulisan 250 SOCS Suzuki Oil Cooling System ya, SOCS Suzuki Oil Cooling System, dan di sini warnanya coklat ya. Untuk strippingnya minimalis banget. Kemudian di bawahnya lagi Cak, kita lihat di bawahnya sini sekali lagi ada lagi layer. Jadi layer undercool juga dan tulisan tempelan Suzuki di bawah, bagian bawah sini. Lalu kalau kita lihat untuk penguncinya semuanya rata-rata menggunakan baut L kayak gini Cak. Serem banget ya krek-krek itu. Nah kayak gitu, baut kunci L, dan engine-nya ada tulisan 1200 ml. Kemudian juga di clear oleh Suzuki dengan warna coklat, ada glitter-glitternya Cak, coklatnya. Nah samping sini, samping sini. Jadi kalau kita lihat ya dari atas ini tuh, ini layer yang berbeda, layer yang berbeda di sini, layer lagi berbeda di sini, ya kan? Perhatikan aja tuh. Jadi ada tumpukan-tumpukan casing yang memang memberikan kesan jadi lebih padat gitu Cak. Ya, ini juga cover semuanya, full cover. Kemudian shape daripada tangkinya juga kita lihat, kalau kita perhatikan ada tekukan dari sini. Suzuki menarik dari sini dan tarik lagi ke sini. Menarik dari sini, tekuk lagi ke sini. Jadi gitu Cak. Oke. Nah, sementara kita lihat dari bagian samping sini ada tulisan SEP Suzuki Eco Performance dan lain sebagainya, sama dengan sebelumnya. Jadi minimalis banget, tapi all black semuanya. Sama, lihat saja tekuk-tekukan, lekuk-lekukan bodinya dari video ini untuk menyimpulkan. Memang kalau kita lihat harganya cukup oke menurut WB ya, setelah kita melihat harga yang dipatok oleh salah satu produsen motor 50cc berani di angka 44,1 jutaan. Untuk versi tertingginya ini hanya 49 jutaan dengan power yang jelas jauh lebih tinggi ini. Nah, jadi dari sini pun ternyata juga layer lagi, jadi semacam layer sampai ke belakang. Kalau kita lihat bagian samping buritanya begini. Nah, jadi memang buritanya pun layer lagi. Untuk knalpotnya Cak, ini untuk footstepnya di clear warna silver, dan knalpotnya ini cukup unik karena pendek ya kesannya, dan sini dikasih cover exhaust warna krum-kruman ya. Ini bukan plat, bukan plastik tapi ini plat. Jadi ini plat, ini juga plat. Sebentar. Oh, plastik Cak, bukan plat. Kalau ini kok, oh ini plat, ini plastik, yang ini plastik, ini plat. Silencernya di clear warna black. Oke. Kemudian ada spatbor kolong, dan untuk suspensinya warna putih ya, atau springnya. Dan ternyata kalau kita lihat ada juga adjusternya, dia keempukan dan sebagainya. Belum model link ya, jadi masih langsung dimasuknya ke swing arm. Dan kalau kita lihat di bagian belakangnya seperti ini Cak. Nah, kita lihat di bagian belakang condongnya. Nah, ini ada tumpukan, jadi kalau kita lihat memang knalpotnya cukup unik Cak. Nih ada tumpuk-tumpukan begitu ya, tumpukan, dan ininya juga model kayak semacam, wah, tekuk-tekukan semuanya deh pokoknya. Kalau saya perhatikan Cak, ada dua bolongan ya, jadi model 2 silencer, seolah-olah tuh 2 barel gitu ya, tapi dia satu body, 1 silencer tapi 2 barel gitu. Kemudian untuk rem belakang pastinya sama ya, masih Vibri 1 piston, dan untuk swing-armnya model kotak. Kemudian juga untuk belakangnya sama aja, jadi untuk bannya 150/60 dan menggunakan ban MRF. Memang ini impor India, termasuk sudah ada mudguardnya. Jadi ternyata nggak dilepas. Pak, ini kan nanti nggak dilepas ya? Tetap seperti ini ya? Dari pabriknya kasih. Oh, jadi gitu Cak. Dari pabriknya udah dapat ini Cak. Jadi secara standar sama berkat ini. Oke, mudguardnya ini keren nih. Ini jadi ternyata. Hah? Oh siap. Oke Mas. Monggo ya, suwun ya. Sampai ketemu. Oke. Yuk.
Ya oke, jadi mudguardnya kita lihat ini tuh ya kan Cak. Jadi Saman udah mendapatkan ini aja intinya, dan juga mendapatkan ini. Jadi kalau nanti Saman beli motor ini, misalkan sampai nyopot ini, masih cakep ini, ya. Kalau kita lihat dari bagian belakang seperti ini, Wan tolong dinyalain Wan, tolong Wan. Kita lihat dari lampu-lampunya ya. Irwan kita dibawa. Wih, gila ternyata ini LED ya. Baru tahu ya asli Cak. Ini keren nih. Ini nih LED full ya. Jadi model berpijar gitu, kayak mobil-mobil mewah. Keren gimana Wan? Keren Wan? Nah, oh I see, oke. Keren ini ya. Kita lihat dari samping seperti ini. WB nggak tahu loh kalau ini ternyata sekeren ini. Tuh kan nyalanya tuh dari jauh seperti ini. Oke, jadi ini LED berpijar. Ini kayak gini, ini lampu sennya dan lampu sen kiri kanan. Jadi keren banget. Ini lampunya yang keren nih. Kelihatan mahal gitu ya. Rem lagi Wan. Nah, kayak gitu Cak. Oke, sip. Thank you Wan. Cuman. Jadi gitu Cak ya. Ini lampunya yang paling keren nih. Jadi kalau ketika pada kondisi default dia nyala di bagian bawah sini. Ketika ngerem, bagian atasnya baru nyala. Jadi gitu. Nah, kayak gitu. Cakep Cak. Asli dari samping seperti ini. Jadi nyalanya begitu. Oke. Terus kalau kita lihat dari atas. Atasnya ada semacam dua apa namanya? Ya, kita lihat sih dua body gitu ya. Ada dua body kiri kanan dan tengahnya ini pokoknya solid loh. Dia solid banget. Kalau Suzuki memang solid ya, dari dulu sampai sekarang dipertahankan cakep ya untuk materialnya. Dan warna black ini juga melabur semuanya. Nah yang menarik adalah bagian rodanya Cak. Roda lagi, split-seatnya ngomong belepotan. Split-seatnya ini kalau kita lihat nempel ya, jadi memberikan kenyamanan. Dan memang untuk Gixxer 250 posisinya adalah sport fairing touring ya. Sama jangan salah, jangan berpikir wah ini harusnya yang ini ABC dan sebagainya. Ini bukan untuk high performa tapi untuk kenyamanan, tapi juga performanya handal gitu Cak. Jadi modelnya makanya dibuat seperti ini, touring ya, Gixxer 250. Kalau kita lihat dari samping kiri seperti ini, ya, sosoknya. Dan ini bagian engine sebelah kiri, footstepnya dan sebagainya. Dan memang kalau kita lihat yang menarik adalah ini dia, velgnya ini kayak tutun polish modelnya ya. Jadi kalau kita lihat dari, nah ini kalau kita lihat dari depan, berkondisi default, lampunya seperti ini. Ya, tuh kalau pada kondisi Saman apa namanya lampu dim itu yang bagian bawah sini. Kira-kira demi Wan, tolong Wan lampu dim Wan. Nah, tutut. Nah, ya kan kayak gitu. Sip, matur nuwun. Jadi gitu Cak, ya. Jadi kontrol-kontrolnya, oh ya ini lampu sennya seperti ini. Yes. Jadi ngono Cak. Apa itu? Klakson. Nggak bisa, klakson bukannya kiri. Wah, ini Irwan sedang ini kayaknya kurang tidur kayak ini. Oke, jadi kalau kita nyalakan Cak ya bagian speedometernya, langsung ada tulisan go. Oke. Nah, jadi terus ada gear indikator. Dan yang menarik adalah ternyata dia mengadopsi model negatif LCD tapi sangat terang, jadi sangat jelas terbaca walaupun pada kondisi sinar matahari terik, berindikator dari bensin, kemudian dari sininya odometer sebagainya, RPM ya, dan juga kalau kita lihat dari redline-nya di angka 10.000. Lihat nih, speedometernya itu ya modelnya ada tulisan go pada saat dinyalakan dan iluminasinya warna black. Dan kelihatan ternyata dari jauh terang banget ternyata Cak. Dan impression pertama adalah pada saat kita menyalakan ya, kita harus tarik dulu, harus pakai dua tangan. Wan, tolong dinyalain Wan. Ini harus tarik kopling. Itu bukan starter. Nah, jadi ternyata engine-nya termasuk lembut Cak. Nah, untuk ukuran 150 cc ya. Kita lihat di sini. Nah, trip A, trip B, kilometer total. Kalau kita lihat ada high beam, low beam, lampu pas atau lampu tembak nih kayak gini tuh. Lampu tembak ya, bisa di kiri kanan, klakson, starter dan juga engine kill. Jadi gitu sih. Dan menarik adalah ininya Cak. Nah bagian ininya nih yang paling menarik, bagian triple clamp-nya nggak standar banget tapi ada ornamen yang cukup menarik. Dan dia masih kunci biasa, belum model shutter key, ya smart key, bukan shutter key. Pokoknya biasalah. Jadi gitu. Jadi kalau kita lihat di bagian dashboardnya seperti ini, konsolnya. Jadi dia tidak rapi karena ada pelindung di sini. Jadi sininya tuh nggak berantakan gitu Cak.
Di atas ini kalau kita lihat memang tangkinya modelnya dia pipih bagian sini ya. Jadi IWB sih ngerasain ya pada saat coba motor ini memang terasa slim banget, bagian tangkinya enak dikepit gitu loh. Nah, kayak gini Cak, dikepit enak. Dia melebar kiri kanan ya. Tapi bagian samping kiri kanannya, bagian pahanya itu dia slim. Jadi menyipit enak di ini, di gepitnya ya, dijepitnya. Nah, di sininya tuh kayak slim dia. Jadi walaupun kita looknya dari atas itu gede, tapi kalau kita nongkrong di sini tuh jepitnya tuh enak. Ini yang menjadi poin kelebihan terpenting buat motor ini, dan juga karena stangnya adalah upper yoke. Nah, sekali lagi enak Kang Mas. Jadi ini kalau sampai seneng touring dan cari motor yang stabil, karena gini, fairing itu pasti cenderung lebih stabil dibandingkan dengan naked. Karena dari ergonomi ridingnya ataupun aerodinamikanya kan kalkulasinya beda Cak. Lebih bagus ya dari kalkulasinya, aerodinamika, coefficient drag dan sebagainya pasti dihitung dengan lebih bagus lah. Karena hambatan anginnya lebih minim karena diatur oleh fairing. Makanya ini Gixxer IWB sangat cocok buat sampean semuanya yang mencari motor bentuk fairing tapi nyaman banget alias model touring. Posisi riding juga termasuk nggak nunduk ya, tegak ya. Jadi IWB teringat kayak motor CBR 50R yang 1 silinder ya. Jadi persis banget posisi ridingnya. Jadi nyaman banget. Sampean pasti nggak akan capek kalau dibuat jarak jauh. Jadi gitu. Ini ada di sini. Nah, di sini perhatikan. Nah, ini ada lighting shifting indicator. Jadi dia akan nyala kalau di mungkin 9.000 atau 8.000. Kita perlu tes dulu ya. Jadi gitu. Nah, kita sekarang coba untuk membuka ya dari joknya. Wan, minta tolong joknya Wan. Gimana ya? Nah, joknya ini kalau kita lihat cukup unik Cak, karena posisinya di sini. Ya benar-benar ya kayak biasanya inilah. Kita lihat, kalau kita buka puntir. Nah, ini posisi dalamnya. Jadi di sini tuh nggak ada apapun, hanya buat toolkit aja Cak. Nah, jadi toolkit di sini. Jadi totally memang ini motor yang ya jangan mikir jas hujan lah, sama beli Matic kalau mikir jas hujan ya. Jadi itu memang minimalis. Jadi split seatnya kalau ini biasa aja, kunci L-nya untuk yang tengahnya. Tapi belakangnya menggunakan kunci kontak. Kita lihat di sininya Cak. Kayak gini dari belakangnya. Dengan Fehrer Limited India. Waduh, made in India. Nah, jadi gitu Cak ya. Oke. Jadi sebagai gambar buat sampean semuanya biar terpuaskan. Kita akan puterin dari samping seperti ini. Dari samping seperti ini. Mau dibuka enggak? Sempelototin. Enggak apa-apa, enggak usah, enggak apa-apa. Matur nuwun. Nah, kita lihat dari sini. Kalau kita lihat dari samping tuh, Saman perhatikan saja, pelototin ya. Sama sekarang simpulkan. Jadi itu tadi sekelas informasi buat sampean semuanya tentang New Gixxer 250 yang warna black.
IWB tahu sampai sudah menonton video event benaran yang warna biru, tapi yang black kan belum. Jadi ini warna black matte, dan memang black matte ini kalau kita lihat lebih garang ya, minimalis karena tidak banyak coret-coretan, hanya beberapa stiker yang memberikan feel garang, itu intinya. Oke, jadi itu aja sih sekilas informasi buat sampean semuanya. Semoga menambah informasi referensi tentang Gixxer 250, dan yang jelas Cak, kalau sampean nanya ke IWB berapa harganya, harga yang dipatok oleh Suzuki untuk versi ABS, karena memang semua yang masuk ke sini adalah versi anti-lock brake system, itu dijual oleh Suzuki di angka 49 juta rupiah on the road Jakarta. Jadi menurut IWB ya worth it lah Cak ya, kalau harga segitu powernya nyendal bener ya, 27 PS 250 cc. Menurut IWB ini cukup ganteng, keren ya. Walaupun mungkin banyak yang komen bahwa kenapa sih desain seperti ini, kenapa terlalu India banget, itu selera Cak. Tapi memang jujur Cak, kalau kita berharap pastinya kita berharap lebih, karena pengennya kan Gixxer itu ya bukan Gixxer tapi GSX-R 250 yang hadir. Tapi ternyata ada ya semacam pertimbangan dari Suzuki bahwa mereka ingin memasukkan yang ini, ya udahlah mau gimana lagi Cak ya. Tapi yang jelas kalau saya nanya bagaimana produknya, cukup oke. Engine halus ya, getarannya oke, posisi ridingnya oke. Kemudian juga ya saya IWB kan hanya ngetes sekilas ya, desain dan juga fitur. Desain masih selera, fitur juga termasuk standar untuk kelas ini, tapi untuk harga itu kita harus katakan bahwa ini tetap value menurut IWB. Ya, jadi ini informasi dari benaran, semoga saja menambah referensi sekali lagi. Dan seperti biasa Cak, kalau sampean suka video ini, jangan lupa Kang Mas sampean sholat 5 waktu, dan ojo lali juga sampean like, share, dan subscribe. Sekali lagi, ojo lali Kang Mas sampean sholat 5 waktu, jangan pernah tinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam Skandos.